Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dapat berjumpa lagi di channel ini. Semoga sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan juga yang dilarang dalam Islam. Agama Islam telah jelas memberikan panduan-panduan bagi manusia. Di antara panduan yang jelas tersebut adalah masalah larangan untuk memelihara hewan-hewan tertentu. Setidaknya ada 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Larangan-larangan tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dan menjauhi larangan-larangan tersebut. Berikut 6 hewan yang dilarang dipelihara di dalam Islam. Salah satunya sering muncul di rumah. Yang pertama, anjing. Salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam adalah anjing. Hal ini disebabkan karena air liur anjing dianggap najis. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing berburu, maka berkuranglah setiap hari daripada pahala perbuatannya 2 qirot. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis lain juga pernah mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian ia berkata kepadaku sebagai berikut, tadi malam saya datang kepadamu, tidak ada apapun yang menghalang-halangiku untuk masuk kecuali karena di pintu rumahmu ada patung dan di dalamnya ada gorden yang bergambar, dan di dalam rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu diperintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki, dan diperintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Tirmizi dan Ibnu Hibban. Dan yang kedua, ular. Ular juga termasuk hewan yang dilarang dalam Islam untuk dipelihara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh ular jika bertemu dengannya, bukan untuk dipelihara. Hal ini didasarkan pada salah satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Tirmizi. Perintah untuk membunuh ini dimaksudkan ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam. Jika tidak, maka tidak dianjurkan untuk dibunuh, apalagi diburu. Sebab pada dasarnya ular juga merupakan hewan yang berada dalam rantai makanan, sehingga memusnahkan ular akan merusak keseimbangan alam. Dan yang ketiga, elang. Elang adalah hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam agama Islam. Selain merupakan hewan yang harus dilestarikan, elang juga termasuk pemangsa dalam siklus rantai makanan, sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Selain itu, burung-burung termasuk elang adalah juga umat dan hamba Allah, sehingga kita dilarang untuk memelihara, membunuh atau memburunya. Hal ini sejalan dengan firman Allah
yang tertera dalam surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Dan yang keempat adalah tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh karena itu, Islam melarang kita untuk memeliharanya. Selain itu, tikus juga merupakan salah satu hewan pembawa penyakit. Tikus hidup dalam lingkungan yang kotor dan memakan makanan yang kotor. Sedangkan dalam Islam, hal yang kotor sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari iman dalam agama Islam, sehingga menjaga rumah dari tikus yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berbunyi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmizi. Dan hewan yang kelima adalah gagak. Gagak, khususnya gagak yang memiliki punggung dan perut putih, juga dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan untuk dibunuh. Gagak juga bukanlah hewan yang mendatangkan keberkahan dan juga kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada hadis di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi berkata, Allah memerintahkanmu untuk membunuh burung gagak yang hitam karena ia telah membelalakkan kedua mata ketika anaknya mati. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, 5 jenis hewan yang seluruhnya fasik boleh dibunuh di tanah suci, yakni burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, yang keenam adalah cicak. Cicak meskipun sering berkeliaran di rumah juga dilarang untuk dipelihara. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, sebab cicak termasuk hewan pengganggu, najis dan juga kotor. Bahkan dalam beberapa riwayat, membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Hal ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian. Siapa saja yang membunuh dengan kedua kali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian, kurang dari yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Itulah beberapa hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Meskipun dilarang dipelihara, namun tidak semua hewan tersebut harus dibunuh atau dimusnahkan. Ada beberapa hewan yang perlu kita jaga kelestariannya. Selain itu juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga kelestarian hewan juga merupakan bentuk sifat dan cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.